Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekarang kita akan masuk ke video selanjutnya. Langsung aplikasi praktis bagaimana menjalankan 9 level puasa intermittent yang sebelumnya telah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi sekali lagi, puasa intermittent itu adalah puasa yang dalam satu hari itu ada berselangnya ya. Jadi ada dalam 24 jam ada waktu eating window dan ada fasting window, ada jendela makan dan jendela puasa. Biasanya sih jendela puasanya lebih panjang, misalnya 13 jam, 14 jam atau 16 jam misalnya, atau bahkan 20 jam, sementara fasting window-nya cuma pendek aja gitu ya. Nah, ini macam-macam jenis-jenis puasa. Nah, di 9 level puasa intermittent ini kita akan mengkombinasikan. Jadi prinsipnya tuh tidak memilih ya. Jadi kalau yang lain tuh biasanya di luar negeri, di video-video di YouTube tuh kita harus milih, kita mau menjalankan tipe yang mana. Tapi kalau di 9 level ini kita, karena masing-masing punya manfaat masing-masing dan juga tiap orang punya kesibukan masing-masing dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dan satu orang dengan orang lain yang berbeda. Jadi kita sarankan mulai menjalankan dari level yang paling mudah, kemudian nanti dikombinasikan sesuai kebutuhan kesehatannya, kesehariannya, aktivitas sehari-hari dengan level-level yang lebih tinggi. Jadi kombinasi sambil disiplin menjalankan level-level genapnya ya. Jadi ini macam-macam intermittent fasting, ada yang 16-8, 16 jam puasa, 8 jam makan, 14-10 misalnya. Seperti yang di level 1 tuh 14-10, atau OMAD tuh once meal daily ya, sekali makannya cuma sehari sekali, atau yang level 7 nanti ada yang puasa sunnah juga. Ini tadi udah dijelaskan level 1 sampai level 9. Ini level 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang akan dibahas tentang bagaimana menjalankan level 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Nah, level 1 ini merupakan level yang paling sederhana, yang sangat mudah dijalankan bahkan oleh semua orang, dari mulai anak kecil sampai ke orang yang lansia, orang ibu hamil, ibu menyusui, orang yang bahkan yang sedang sakit sekalipun tuh bisa menjalankan si level 1 ini dengan sangat mudah ya. Jadi ini level 1, level 3-nya tuh yang pola 16-8, water fasting, 16 jam puasa atau sedikit 18 jam bisa sampai. Kemudian level 5-nya itu dry fasting ya, puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain itu dari pagi ke malam, beda waktunya, dan tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kalau yang level 1, level 3 itu masih boleh minum air putih gitu ya. Kemudian ada yang one meal a day. Jadi cuman makan sehari sekali. Jadi puasanya itu bisa antara 20, 22, 23 jam atau 24 jam bahkan. Jadi kita tuh cuman makan dalam satu hari sekali, itu merupakan level 7. Biasanya dikombinasi dengan level 5 ya. Nah, sekarang bagaimana menjalankan level 1-nya dulu. Level 1 itu merupakan puasa intermittent. Jadi dalam satu hari itu ada eating window sama fasting window, dimana kita disarankan untuk tidak makan, hanya minum aja selama 14 jam ya. Jadi ini masuknya water fasting ya. Kita mulai makan tuh, jadi bukannya kita nggak boleh makan malam, tapi makan malamnya digeser ke sore, jam 5, jam setengah 6 gitu ya. Kemudian setelah selesai, pokoknya sebelum jam 6 sore, sebelum maghrib itu udah selesai makan. Kemudian tidak boleh makan apa-apa lagi, tidak boleh makan besar, cemilan, tidak boleh makan kalori apapun sampai tidur. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah, karena kalau kita makan besar sekitar jam 5 setengah 6 itu masih bisa kenyang perutnya tuh sampai sekitar 4-5 jam. Jadi jam 10, jam 11 baru mulai lapar lagi. Kalau kita tidur jam 9-10 tuh tidak akan merasa lapar, jadi nggak terlalu susah. Nanti kita tidur pukul 8, 9, 10 gitu ya. Kemudian masih boleh minum. Ini yang paling mudah tuh, karena orang tuh biasanya disuruh puasa tuh langsung mikirnya puasa Senin Kamis atau puasa sunnah, langsung terbayang berbagai kesulitannya. Padahal sebenarnya ini sangat mudah, karena masih tetap boleh minum. Bahkan bukan cuma air putih, masih boleh minum teh pahit tidak pakai gula, dan kopi pahit tidak ada kalori, jadi tidak ada gula, tidak pakai krim. Jadi benar-benar nggak ada kalorinya sama sekali, sehingga si saluran cernanya tidak respon apa-apa terhadap masuknya cairan tadi, baik air putih, teh, atau kopi pahit tadi ya. Dan boleh minum obat.
Jadi kalau kita biasa minum obat darah tinggi, obat kolesterol malam-malam sebelum tidur, bisa minum dengan air putih, asal jangan obat-obatan sirup seperti obat mah yang mengandung gula gitu ya. Jadi obat-obat yang lain boleh aja. Kalau obat-obat yang sirupnya kita minum sebelum jam 6 atau nanti setelah buka puasa nanti besok paginya. Nah terus kita bangun pukul 4, pukul 5 biasa gitu ya, 3, 4, 5 kita bangun. Nah kita masih tetap boleh minum yang non kalori tadi, air putih, teh, kopi pahit. Kemudian nanti mulai puasanya jam 6 sore, kita bukanya jam 8 pagi. Jadi sekitar 14 jam nggak makan apa-apa. Si level 1 ini sangat mudah karena pertama sebagian besar waktu kita dihabiskan dengan tidur. Kita dari jam 9-10 tidur, bangun-bangun jam 4. Berarti baru mulai lapar tuh sekitar jam 4 pas bangun tidur sampai nanti jam 8 pagi. Jadi itu lebih sederhana, lebih gampang ya dibandingkan puasa sunnah misalnya kalau orang yang belum terbiasa puasa sunnah. Dan yang kedua, puasanya juga lebih ringan. Karena tidak terlalu aktif seperti di siang hari. Kalau siang kan banyak aktivitas, banyak kerjaan. Dan juga lebih ringan karena boleh minum. Jadi pas sampai tidur masih boleh minum, bangun tidur masih boleh minum. Dan kadang-kadang minum yang banyak itu juga mengurangi rasa lapar ya. Kemudian puasa lebih tenang karena tidak banyak godaan. Jadi maksudnya kalau malam-malam kan kita di rumah sendiri, tidak banyak orang. Kalau kita siang-siang kan banyak orang interaksi, banyak yang lagi nggak puasa, makan. Sementara itu tuh jadi lebih sulit lah dibandingkan kalau puasa yang level 1 ini. Kemudian mirip sekali puasanya dengan saat tidak puasa. Jadi makannya tetap 3 kali, jumlah kalorinya tetap sama. Artinya makannya kan tetap 3 kali, makan sore, makan pagi, makan siang. Cuman makan malamnya tidak ada digeser ke sore. Jadi tetap makan 3 kali dan tidak ada batasan, makannya boleh berapapun ya, asal dengan panduan level genapnya tadi tidak sampai kekenyangan dan hanya makan ketika lapar saja. Jadi makan itu tetap 3 kali. Jadi mirip orang yang nggak puasa, makan pagi, makan siang, makan malam, cuman makan malamnya digeser ke sore. Si level 1 ini sangat mudah ya. Jadi kita jam 8 pagi kita mulai makan. Puasa intermittent ini mengatur kapan kita makan, bukan apa dan berapa banyak. Jadi kita boleh makan apa aja. Kemudian jam 12, jam 1 kita makan siang ya. Boleh makan, boleh ngemil, apa aja asal hanya makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang. Tidak ada pantangan sama sekali. Ini yang menyebabkan salah satunya puasa intermittent menjadi sangat populer. Kemudian makan sorenya kita makan lagi, geser jam makan malamnya ke sore, jam 5, jam setengah 6, jam 6 udah nggak makan lagi. Jadi kita bisa persiapan untuk puasa intermittent di hari selanjutnya. Jadi dengan level 1 ini kita bisa puasa tiap hari karena kita makan tetap 3 kali dan cuman ngegeser-geser jam makan aja, dan membiasakan dari maghrib sampai tidur itu tidak makan apapun. Dan itu punya manfaat-manfaat khusus di mana kita setelah matahari terbenam tidak makan apa-apa itu punya manfaat kesehatan yang berhubungan dengan circadian rhythm, irama sirkadian di tubuh kita, di mana setelah matahari terbenam badan kita tuh menyiapkan kita untuk tidur dan tidak optimal untuk mengolah makanan, sehingga nanti si makanan tuh jadi banyak istilahnya tidak sebagus, tidak secepat dan tidak seefektif diolah ketika sebelum matahari terbenam ya. Itu salah satu manfaatnya. Nah, pertanyaannya berapa hari kita menjalankan puasa intermittent ini yang level 1? Disarankan kalau awal-awal yang belum pernah terbiasa lebih banyak puasanya dibandingkan enggak dalam 1 minggu. Jadi kita kalau si 9 level puasa intermittent ini sangat mudahnya, salah satunya kita mengevaluasinya dalam minggu ke minggu, dari 1 minggu ke minggu yang lain. Jadi kita dalam 1 minggu tuh kita pakai target, misalnya mau puasa level 1-nya berapa. Kalau bisa disarankan jadi dalam seminggu lebih banyak puasanya dibandingkan nggak puasanya. Boleh tiap hari Senin sampai Minggu misalnya, tapi boleh juga 4 sampai 5 hari seminggu. Misalnya hari Senin puasa, Selasa ya, Rabu enggak misalnya, Kamis puasa lagi, Jumat puasa, Sabtu Minggu misalnya mau makan sama keluarga, jalan-jalan keluar, malam-malam makan. Jadi enggak. Jadi dalam seminggu misalnya 4 hari seminggu atau bisa sampai 5 hari. Tapi kalau mau jalanin tiap hari juga sih nggak masalah karena kan makannya kan tetap 3 kali seminggu. Terus kalau targetnya ke depan setelah kita rutin menjalankan puasa intermittent, kalau bisa sih dalam seminggu kan ada 24 jam kali 7, berarti ada 168 jam. Nah, 168 jam itu kalau bisa kita tuh puasanya lebih banyak, sekali lagi kalau dalam 1 minggu lebih banyak puasanya dibandingkan enggaknya dalam 1 harinya. Jadi 4 sampai 5 hari seminggu. Tapi kalau dalam jam juga lebih banyak puasanya dibandingkan nggak puasanya. Jadi kalau 168 jam dibagi 2, 84 jam. Nah kita tuh puasa minimal 85 jam atau lebih kalau bisa dalam 1 minggu. Tentu saja kalau pakai level 1, kalaupun tiap hari puasa 14 kali 7 itu 84 masih kurang. Makanya kita nanti disarankan untuk kombinasi dengan level 3, level 5 gitu ya.
terutama level 3 dan level 7 yang menambah jumlah jam puasa. Jadi untuk orang-orang yang pengen lebih sehat itu dengan puasa, kalau bisa puasanya tuh jangan kurang dari 85 jam per minggu atau lebih gitu. Apalagi kalau yang berat badannya kelebihan disarankan 100 jam per minggu biar program penurunan berat badannya lebih signifikan hasilnya ya. Terus salah satu keunggulan dari 9 level puasa intermittent ini, kita sekali lagi tadi kan kita mengevaluasinya dari minggu ke minggu. Nah, si Ruang Dokter itu membuat tabel yang bisa di print, di copy paste itu ya, pakai bikin sendiri mah gampang. Yang itu tuh kita membuat kalau kita baru mulai puasa intermittent, kita bikin tabel di mana kita membuat program puasanya. Ini contoh tabelnya dengan catatan pokoknya puasanya tuh dihitung di hari berbuka. Misalnya kalau kita bukanya hari Senin, berarti kita puasa hari Senin tuh bukan sahurnya tapi bukanya. Kalau bukanya hari Senin berarti kita isi puasanya tuh hari Senin. Kalau tuh jangan lupa minum airnya tadi 250 sampai 310 cc tiap 2 jam sepanjang hari setiap hari itu untuk level 2, 4, 6, 8-nya membiasakan diri ya. Contohnya ini kita misalnya menjalankan puasa intermittent 6 hari dalam seminggu dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu misalnya. Nah, hari malam minggunya kita nggak puasa karena misalnya pengen jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Jadi nanti misalnya gini. Nah, ini misalnya jam hari Senin nih. Hari Minggunya jam 6 sore kita udah nggak makan. Berarti dianggap sahurnya tuh pukul 6 sore. Kemudian nanti terus kita cuma minum air putih sampai tidur, bangun tidur jam 8 pagi itu jam bangun tidur kita masih minum terus, baru buka makan paginya jam 8. Jam 8. Berarti kan itu level 1. Nah, level 1 ini nanti ditulis selama puasanya 14 jam, keterangannya level 1. Terus nanti kita terus makan siang, makan sorenya jam 5, setengah 6 lagi. Jam sorenya, hari Senin sorenya kita puasa lagi ya. Jam 6 udah nggak makan sampai hari Selasa, 14 jam juga level 1 juga. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, artinya kalau kita jumlahin 6 kali 6 kali 14 kan sekitar 84 jam. Oh ya, tadi koreksi sedikit. Kalau kita tiap hari puasa intermittent sebenarnya udah puasa level 1 7 kali 14 itu udah 98 jam ya. Jadi lumayan banyak. Tapi kalau 6 hari aja udah hampir 84 jam, udah target 85 jam udah hampir tercapai. Apalagi kalau nanti kita kombinasi dengan level-level 3, level 5-nya atau level 7-nya apalagi. Jadi ini dari sini kelihatan ya kalau kita baru mulai menjalankan puasa intermittent yang minggu 1, minggu kedua, kita baru mulai nih minggu 1, 2 kita level 1 aja dulu misalnya. Jadi hari Senin, kadang-kadang nggak harus misalnya hari Rabunya nggak puasa, nggak apa-apa. Jadi minggu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya. Jadi 5 hari dalam seminggu. Tergantung dengan masing-masing orang kan punya toleransi terhadap laparnya dan belum terbiasa. Misalnya ada yang sudah terbiasa Senin Kamis bisa lebih sering lagi menjalankan puasa level 1. Yang udah biasa Senin Kamis sih mestinya level 1. Ini gampang banget sebenarnya ya. Kadang semua orang tuh bisa karena makannya masih tetap 3 kali. Siapa yang bisa menjalankan level 1 ini? Hampir semua orang tuh bisa. Jadi kerjain aja dulu. Dari makan orang yang lagi dirawat, lagi diinfus tuh biasanya malah makan sorenya tuh kalau di rumah sakit dikasih jam 5 sore. Nah, jadi kita bisa makan siang sakitnya itu misalnya kalau mau puasa tetap puasa gitu 5:30 udah nggak beres, jam 6 tuh udah nggak makan lagi, cuman minum. Walaupun diinfus kan biasanya cairannya tidak mengandung kalori. Jadi katanya tetap bisa puasa, besok paginya jam 8 baru makan pagi. Jadi bahkan orang yang lagi dirawat, yang lagi istilahnya misalnya dirawat karena tipes, karena penyakit yang malah kan kadang-kadang nafsu makan juga nggak bagus, itu bisa menjalankan puasa level 1. Ibu hamil, ibu menyusui ya, usia lanjut, anak-anak juga, bahkan karena anak-anak pertumbuhannya gimana, kan anak-anak makannya tetap 3 kali sehari ya, jadi makannya tetap 3 kali. Jadi terutama buat anak-anak yang misalnya mengalami masalah obesitas itu bisa menjalankan puasa level 1. Tinggal pandu sama dibimbing sama orang tuanya, dia bisa menurunkan berat badan kalau misalnya berat badannya kelebihan. Karena obesitas pada anak juga akan bisa jadi masalah serius baik di masa kecilnya maupun nanti di masa dewasanya. Jadi si level 1 ini sangat mudah dijalankan oleh semua orang ya, dari mulai anak-anak sampai lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan orang yang
sedang sakit sekalipun ya. Bahkan banyak yang takut kalau misalnya lagi sakit puasa gimana, padahal puasa itu nanti ada pembahasannya bagaimana puasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh ketika tubuh kita sedang sakit. Bahkan itu merupakan mekanisme tubuh untuk menyimpan energi untuk melawan kuman dengan mengurangi nafsu makan secara signifikan pada saat kita lagi sakit, terutama sakit infeksi. Yang uniknya lagi dari level 1 ini, artinya kita kan makan malam biasanya jam 8. Sekarang kita geser makan malam sebelum jam 6. Kemudian nanti makan paginya jam 7, misalnya biasa bangun tidur jam 6, jam 7, sekarang kita geser agak dimundurin sampai jam 8. Jadi dari jam 6 sampai jam 8 ini tidak ada makanan yang masuk. Kemudian makan siang yang jam 1 tetap jam 1 kan. Biasanya kita makan 1 jam 12, jam 1 kita juga makan siangnya jam 12, jam 1. Artinya apa? Artinya jumlah kalori per hari itu tidak berubah. Makannya itu tetap sama 3 kali ya. Kemudian juga frekuensi makan juga tetap sama, tidak ada yang berubah. Makanya ini jauh lebih mudah dibandingkan puasa sunnah. Yang orang yang belum terbiasa puasa sunnah kan nganggapnya kalau puasa intermittent itu kayak puasa sunnah. Padahal yang level 1 itu bisa mulai membiasakan diri dulu sebelum nanti setelah rutin menjalankan puasa level 1 biasanya gampang menjalankan puasa sunnah yang jadi terbiasa, jadi lebih mudah gitu. Yang tadinya nggak pernah puasa sunnah, kalau udah rajin puasa level 1 bahkan level 3, yang level 5 atau puasa sunnahnya juga jadi gampang. Ya, yang luar biasa tuh gini, jumlah kalori per hari tidak berubah, frekuensi makan per hari tidak berubah, artinya cuman tidak ada kalori yang masuk selama 14 jam dalam satu hari, dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi gitu kan. Itu tuh tapi ternyata manfaatnya tuh sangat banyak, padahal makannya tuh nggak berubah, frekuensi makan tetap sama, kalori tetap sama, tapi manfaatnya dari mulai berat badan, kolesterol, gula darah, terus juga peningkatan daya tahan tubuh, memperbaiki saluran cerna, istirahatkan sistem pencernaan dan mengistirahatkan organ-organ yang banyak sekali, menyimpan energi, meningkatkan metabolisme. Jadi kesehatan otak juga bagus. Artinya semuanya itu bisa diperoleh tanpa mengurangi makan, tanpa mengurangi kalori, tanpa mengurangi frekuensi makan, dan boleh makan apa aja. Dan itu yang luar biasa dari si puasa ini tuh, kita bisa makan apa aja dengan tetap makan 3 kali sehari, tidak ada kalori yang berkurang, tapi banyak sekali manfaat yang diperoleh. Apalagi kalau kita udah bisa naikin ke level-level yang lebih tinggi ya. Jadi yang pasti itu pastikan makanannya halal, jangan berlebihan, dan kemudian biasakan berpuasanya. 3 prinsip yang harus dipegang dalam hal manfaat puasa. Jadi kalau puasanya jalan tapi makannya berlebihan, itu juga tidak akan efektif. Si puasanya tidak, seolah-olah tidak berbekas. Nah, tidak berlebihannya ini yang disebut dalam surat Al-A'raf tadi ayat 31 tadi adalah ada 4 yang paling gampang itu. Kita pertama yang level 2 minum, banyak minum. Jadi minumnya tuh panduannya dari bangun tidur. Isi kita bangun jam 5 minum air putih 1 gelas. Kemudian jam 7 haus minum 1 gelas, jam 9 minum segelas, jam 11 minum segelas, terus sampai menjelang tidur. Jadi kita tuh minum 250 sampai 350 cc tergantung berat badan. Itu dicicil gitu. Kalau kita misalnya kebutuhan seharinya 3 liter, itu dicicil misalnya 350 cc tiap 2 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi dibiasakan kita tuh minum air putih tiap 2 jam. Kemudian juga makan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dikunyah yang lama, 23 kali kunyah atau 15-20 detik setiap kali kunyah sampai benar-benar hancur baru ditelan. Makan sambil duduk, menikmati makanan pelan-pelan, tidak sambil ngerjain macam-macam. Itu level 4-nya. Kemudian yang level yang salah satu yang paling penting itu level 6. Makan hanya ketika lapar atau jangan makan kalau belum lapar, kemudian berhenti saat kenyang. Itu yang kadang-kadang menyebabkan manfaat puasa jadi tidak, seolah-olah tidak banyak efeknya tuh, karena kita tuh setelah buka puasa kita makan terus padahal nggak lapar, terus makan seolah-olah pembalasan gitu. Nah, itu yang menyebabkan si manfaat puasanya jadi hilang, karena ketika puasa kita membakar lemak, ketika kita makan pada saat kita nggak lapar, itu tuh kita menimbun lemak lagi. Nanti akan ada video khusus yang membahas tentang hormon lapar dan hormon kenyang dan penimbunan lemak ini dalam hubungan dengan lapar dan kenyang. Dan level yang kegenapnya itu berolahraga secara teratur, tapi diusahakan ada olahraga yang dijalankan menjelang berbuka puasa atau fasted exercise. Jadi si 4 cara ini tuh benar-benar harus dijalankan secara disiplin kalau manfaat kesehatan dari puasanya pengen dirasakan secara optimal. Jadi namanya optimalisasi puasa. Karena level 1 ini
kita mulai menjalankan puasa, kita berlatih berpuasa dari menanamkan kebiasaan puasa, itu suka jadi percuma kalau misalnya level 2, 4, 6, 8-nya ini tidak dijalankan secara disiplin. Jadi sambil pelan-pelan nanti naikin level ke level 3, level 2, 4, 6, 8-nya itu mulai dijalankan. Jadi khususnya untuk level 1 tuh misalnya kita buka jam 8 pagi, jam 6-nya tuh kita olahraga setengah jam, 1 jam sampai keringetan, basah badannya sampai denyut jantungnya cepet di atas 100-110 kali per menit. Kemudian nanti kita istirahat dulu sekitar 1 jam baru buka puasa, tunggu sampai jam 8. Nah, itu dapat manfaat fasted exercise. Kalau kita kurang minum juga jadi lapar terus. Kalau kita kurang minum nanti akan dibahas tentang pembahasan tentang level genap. Ya. Jadi ini level 2, 4, 6, 8 itu berhubungan dengan makannya gimana supaya optimalisasi dari puasa dan makannya jangan berlebihan. Nah, level 1 ini juga sangat fleksibel ya, level 1 dari intermittent fasting yang 9 level dari Ruang Dokter ini. Jadi boleh juga misalnya saya mau makannya setengah 5, jam 5 udah nggak makan, berarti kan bukanya bisa jam 7 pagi. Misalnya mau ke kantor jam 8, jam 7 tuh bisa makan. Atau kita baru pulang kantor misalnya maghrib, kita makan setengah 7, jam 7 udah baru bisa mulai puasa juga nggak masalah. Terus nanti kita bukanya jadi jam 9 pagi, jadi tetap 14 jam gitu ya. Nah, yang jadi pokoknya intinya sangat fleksibel. Yang penting kalau bisa 14 jam lah. Kalau nggak bisa 14 jam ya 13 jam. Kalau belum bisa 13 jam juga 12 jam. Jadi kalau dibiasakan 12 jam, 13 jam, nanti lama-lama juga bisa 14 jam. Karena tubuh kita membiasakan dengan hormon laparnya, hormon kenyangnya, dan membiasakan berpuasa. Otaknya beradaptasi menggunakan lemak sebagai alternatif dari glukosa. Jadi lama-lama tuh jadi ringan puasanya, bahkan bisa naik ke level-level yang lebih tinggi ya. Jadi itu sangat fleksibel. Tapi intinya tuh level 1 itu dari malam. Kalau bisa sih memang sebelum matahari, kita makan terakhir itu sebelum matahari terbenam. Nah, kemudian baru makan lagi nanti pagi-paginya. Karena sekali lagi ada manfaat irama sirkadian. Kalau kita bisa puasa makan sebelum matahari terbenam, itu banyak manfaat tambahan dalam hubungannya dengan kesehatan ya. Itu karena si tubuh kita tuh setelah matahari terbenam itu langsung berubah hormon-hormonnya. Hormon-hormon tidur mulai keluar. Nanti tubuh tuh jadi tidak seefektif mengelola makanan dibandingkan pada saat sebelum matahari terbenam. Jadi makanan tuh lebih cenderung ditimbun jadi cadangan makanan atau lemak dibandingkan pada saat kita makan sebelum matahari terbenam. Jadi kalau bisa sih memang sebelum jam 6 tuh udah selesai makan. Tapi kalau memang kita pulangnya malam, baru bisa makan malam misalnya setengah 7, jam 7, ya udah puasanya dilanjutin sampai nanti besok jam 9, setengah 10-an baru buka puasa. Jadi itu sangat fleksibel ya. Itu level ganjilnya, itu level 1-nya. Ini agak panjang dibahas karena memang level 1 itu dasar, fondasi awal untuk yang baru mulai berpuasa. Nanti kalau naik ke level selanjutnya, level 3, level 5, level 7, bahkan level 9 itu jauh lebih mudah kalau kita udah biasa menjalankan level 1-nya ya. Nanti kita di video selanjutnya akan bahas gimana sih setelah kita rutin menjalankan 1-2 minggu, 1-2 bulan level 1, naikin level ke level 3, level 5, level 7, level 9 bahkan. Tapi sebenarnya bukan dinaikkan tapi dikombinasi. Jadi kadang-kadang kita level 1, kadang-kadang level 1 dan besoknya 3, besoknya lagi level 5, dan kadang-kadang seminggu sekali 1-2 kali level 7. Dan kalau memang pengen bener bisa menjalankan level 9, disarankan 1-2 kali sebulan aja. Jadi itu bahasan tentang bagaimana kita mulai menjalankan level 1 puasa intermittent di 9 level puasa intermittent dari Ruang Dokter. Nanti di video selanjutnya akan dibahas bagaimana naikin level ke 3, 5, 7 dan level 9-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa intermittent merupakan tren diet nomor 1 saat ini, kata kunci yang paling populer di mesin pencari Google sejak tahun 2019. Namun banyak yang belum memahami bagaimana memulai, mempertahankan, serta memperoleh manfaat kesehatan. Saya Dr. Andi, spesialis penyakit dalam dari Ruang Dokter, yang kini menghadirkan program video edukasi bertahap langkah demi langkah. Hanya dengan Rp150.000 saja, dapatkan akses ke lebih dari 30 video belajar mandiri tentang bagaimana memahami puasa intermittent dan menyusun program puasa yang paling sesuai untuk seluruh keluarga. Video-video
video baru pun bisa terus diperoleh secara gratis dari waktu ke waktu, dan ada juga bebas bertanya jawab sepuasnya di grup Telegram khusus. Seluruh biaya investasi 100% disalurkan untuk program sedekah beras Jumat Berkah. Jadi, sambil belajar, sambil ikut membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Abdi katampi ya sidakona di Bapak, alhamdulillah, terima kasih banyak. Segera hubungi nomor WhatsApp di bawah ini untuk memulai program hidup sehat yang mudah, murah, alami, tanpa harus pantang makanan apapun. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.